Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Faradisa Putri, NIM 2240191 dari Ekonomi Syariah 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih ibadah. Materi yang pertama, najasah, yang kedua, wudhu dan tayamum, yang ketiga, mandi wajib dan sunnah, yang keempat, sholat wajib dan sunnah, yang kelima, sholat jamak dan qashar, dan yang keenam, sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, najasah. Najasah secara bahasa, najasah bermakna al-qazarah, yang artinya adalah kotoran, sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat. Najis atau najasah dalam bahasa Arab artinya kotoran atau sesuatu yang menjijikkan. Dalam ilmu fikih, ialah kotoran atau sesuatu yang menjijikkan yang bisa menghalangkan kesempurnaan sholat. Yang kedua, macam-macam najis. 1. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, yang berasal dari air kencing bayi laki-laki berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara menyucikan najis ini ringan, yaitu membasahi benda yang terkena najis dengan air sampai basah, tanpa perlu dikucek ataupun diperas. Hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Najis mutawasito. Najis yang kedua ini disebut dengan najis dengan tingkat sedang. Artinya, semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhaffafah maupun mughaladhah. Contohnya, najis ini biasanya ditemukan pada air seni serta tinja manusia, bangkai, kecuali ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan. Jenis dari najis ini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Di antaranya, yang pertama, mutawasito hukumiyah, artinya najis yang diyakini wujudnya tetapi tidak ada bau, rasa, ataupun wujudnya. Misalnya air seni yang sudah mengering, untuk menyucikannya cukup disiram air di atasnya. Yang kedua, mutawasitoh ainiyah adalah najis yang masih meninggalkan wujud, bau, maupun rasanya. Cara menyucikannya dengan dibasuh sampai hilang wujud, bau, ataupun rasanya. Rasa dikecualikan bila sangat sulit dihilangkan. Yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah artinya adalah najis dengan tingkat berat. Najis berat adalah suatu materi atau benda yang kenajisannya ditetapkan dalil yang pasti. Contoh yang termasuk dalam najis mughallazah yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi, termasuk kotoran dan air liurnya. Cara menyucikan najis ini yaitu dengan menghilangkan terlebih dahulu wujud benda najis tersebut. Kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Materi yang kedua, wudhu dan tayamum. Wudhu, secara bahasa pengertian wudhu adalah berasal dari kata wad'ah yang artinya hasan, baik ataupun bagus, dan badhah yaitu indah atau elok. Pengertian wudhu juga tak selamanya berkaitan dengan ritual bersuci sebelum sholat atau beribadah yang lain. 6 rukun wudhu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan yang keenam tertib. Tayamum. Pengertian tayamum adalah alternatif bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, menggunakan debu sebelum menunaikan sholat dalam Islam, sebagai pengganti dari media bersuci primer, yakni wudhu dan mandi wajib. Bersuci dengan tayamum ini menjadi sebuah kemudahan yang disediakan bagi umat Islam dalam beberapa situasi tertentu yang mendesak. Secara bahasa, pengertian tayamum adalah al-qasd wa al-taujah, yaitu maksud dan mengarahkan. Yang materi ketiga, mandi wajib dan sunnah. Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi atau menggunakan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar.
Hal itu adalah pengertian dalam syariat Islam. Arti al-ghusl secara etimologi adalah menuangkan air pada sesuatu. Hukumnya, seluruh imam mazhab menyepakati bahwa hukum mandi wajib adalah wajib setelah laki-laki dan perempuan bersetubuh hingga kedua kelaminnya saling bersentuhan. Kewajiban ini berlaku meskipun air mani tidak keluar. Sedangkan menurut Abu Daud, mandi wajib hanya diwajibkan ketika air mani keluar. Syarat sah mandi yaitu sebagai pembeda mandi biasa dengan mandi wajib, berbedanya terletak pada niatnya. Rukun mandi wajib. Untuk melakukan mandi janabah, maka ada beberapa hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun atau pokok. Di antaranya adalah mengguyur air ke seluruh badan, mengguyur kepala 3 kali, kemudian guyur bagian tubuh yang lain. Dengan seseorang memenuhi rukun mandi di atas, maka mandinya dianggap sudah sah, dengan disertai niat untuk mandi wajib. Jika seseorang mandi di pancuran atau shower dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah. Kemudian untuk berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung dan menggosok-gosok badan adalah perkara yang disunahkan menurut mayoritas ulama. Tata cara mandi wajib. Berikut adalah tata cara mandi yang disunahkan ketika seseorang muslim melakukannya, maka akan membuat mandi wajib tadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasa ini adalah 2 dalil, yaitu hadis dan Aisyah dan hadis dari Maimunah. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Kemudian, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Lalu, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Lalu, berwuduk dengan wuduk yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Kemudian mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Kemudian memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Kemudian menyelah-nyela rambut, dan yang terakhir mengguyur air pada seluruh badan dimulai di sisi kanan, setelah itu yang kiri. Mandi sunnah. Mandi sunnah adalah menyucikan seluruh tubuh yang tidak bersifat wajib. Seperti namanya, hukum mandi sunnah adalah sunnah yang artinya mendapat pahala saat dikerjakan, tetapi tidak apa-apa atau tidak masalah, tidak mendapat dosa jika ditinggalkan. Mandi sunnah biasanya dilakukan saat akan melakukan ibadah tertentu, seperti ibadah sholat Jumat, ibadah sholat gerhana, dan memasuki bulan Ramadan. Ada beberapa jenis mandi dalam Islam yang disunahkan. Berikut beberapa jenis mandi sunnah yang bisa dilakukan. Mandi untuk sholat Jumat, mandi sebelum sholat Id di hari raya Idul Fitri, dan sebagainya. Materi yang keempat, sholat wajib dan sunnah. Sholat wajib. Sholat wajib bagi seorang muslim adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan sebanyak 5 kali, kecuali berhalangan oleh sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh agama. Selebihnya, sholat wajib tidak boleh ditinggalkan oleh muslim yang telah pubertas. Sholat wajib terdiri atas sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Syarat-syarat sholat. Yang pertama, beragama Islam, sudah baligh dan berakal, suci dari hadis atau najis, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusar sampai lutut, sedangkan wanita auratnya seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Telah masuk waktu yang sudah ditentukan untuk masing-masing sholat. Menghadap kiblat, dan yang terakhir mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Yang membatalkan sholat. Yang pertama, bila salah satu syarat atau rukunnya tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, terbuka aurat.
Yang keempat, berkata-kata dengan sengaja walaupun hanya satu huruf tapi yang memberi pengertian. Yang kemudian mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Lalu makan atau minum saat sholat walau hanya sedikit, tertawa terbahak-bahak, membelakangi kiblat, mendahului imamnya 2 rukun, murtad, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud, dan yang terakhir bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan dengan sengaja. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Sholat sunnah terbagi lagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, muslim, dan sholat tarawih. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa anjuran dengan penekanan yang kuat. Sholat sunnah merupakan salah satu jenis dari sholat nawafil yang dibedakan dari sholat mustabah dan sholat tatawu. Sholat sunnah menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yaitu yang seperti tadi saya jelaskan. Materi yang kelima, sholat jamak dan qashar. Pengertian sholat jamak adalah menghimpun 2 waktu sholat dalam 1 waktu, sedangkan qashar adalah melakukan sholat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Jamak takdim dilakukan di waktu awal sholat fardu, meringkas atau mengerjakan 2 sholat wajib sekaligus di waktu sholat yang pertama atau awal. Yang kedua, jamak takhir, pemahamannya hampir sama dengan sebelumnya, letak perbedaannya pada niat dan waktu pengerjaannya. Jamak takhir dilakukan di waktu sholat yang terakhir, seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Sholat qashar. Sholat qashar adalah melakukan sholat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Terdapat 3 sholat fardu yang boleh diqashar, yaitu zuhur, asar, dan isya, yang mana aslinya berjumlah 4 rakaat. Jika diqashar maka dikerjakan cukup 2 rakaat, hanya diperbolehkan bagi yang sedang dalam perjalanan atau berpergian jauh. Syarat-syarat jamak dan qashar. Yang pertama, niat. Baca niat sesuai pengerjaannya. Yang kedua, mualah atau bersegera. Di antara kedua sholat yang digabungkan atau jamak harus langsung dilanjut. Tidak ada pemisah untuk melakukan sholat sunnah. Yang ketiga, masih berstatus sebagai musafir atau masih dalam perjalanan jauh. Yang keempat, tertib. Materi yang keenam, sholat bagi orang yang sakit. Tata cara wudhu dan bersuci bagi orang yang sakit. Yang pertama, wajib bagi orang yang sakit untuk mandi sebagai bentuk membersihkan diri dari hadas besar, lalu berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Lalu jika tidak mampu mengambil wudhu karena suatu halangan atau khawatir sakitnya akan bertambah parah, maka diperbolehkan tayamum. Lalu tata cara tayamum yaitu membaca niat tayamum, lalu menepuk kedua tangan pada area yang suci, kemudian mengusap wajah serta tepukan kedua untuk mengusap tangan. Apabila orang yang sakit tidak mampu melakukan tayamum dan wudhu, dapat dibantu ditayamumkan oleh orang lain. Apabila orang yang sakit memiliki luka atau gips, maka usapkan air cukup sekali saja sebagai ganti membasuhnya. Pastikan orang yang sakit menggunakan pakaian yang bersih ketika akan menunaikan sholat, tidak terkena najis atau kotoran yang bisa membatalkan. Jika tidak memungkinkan, maka bisa sholat seadanya. Yang terakhir, sholat di tempat yang suci juga. Jika ada najis, sebaiknya diganti atau dibersihkan. Bisa juga menghamparkan kain bersih untuk alasnya. Tata cara sholat orang sakit. Sholat
posisi duduk. Kalau tidak sanggup berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk, sambil menghadap kiblat. Bisa duduk layaknya duduk di antara dua sujud atau duduk sambil meluruskan kaki, tergantung pada sakit yang diderita. Cara mengerjakan gerakan ruku ialah dengan duduk membungkuk sedikit, gerakan tangan sama layaknya sholat biasanya. Cara mengerjakan sujud bisa dengan cara sujud biasanya, kecuali bagi yang sholat dengan meluruskan kaki, gerakan ruku bungkuknya lebih sedikit daripada bungkuk dalam sujud. Sholat pada saat posisi tidur. Jika orang sakit tidak dapat mengerjakan sholat dengan duduk, boleh menunaikannya dengan posisi tidur terlentang, wajah menghadap kiblat, dan posisi bersantai lebih tinggi. Cara mengerjakan ruku cukup menggerakkan kepala ke muka atau sedikit menunduk. Cara mengerjakan sujud dengan menggerakkan kepala lebih dalam ke muka atau lebih ditundukkan. Posisi tidur juga bisa dengan cara badan miring ke kanan atau ke arah kiblat. Gerakan ruku dan sujud pun sama. Jika semua cara di atas tidak memungkinkan sekali, orang sakit bisa menunaikan sholat dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.